Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roselina dengan NIM 190366156. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai penyakit Gaucher disease. Penyakit Gaucher disease adalah kelainan genetik yang menyebabkan munculnya penumpukan salah satu jenis lemak di berbagai organ, khususnya pada hati dan limpa. Penumpukan tersebut terjadi karena gangguan pada enzim yang bertugas memecah lemak. Sebagai akibatnya, organ-organ ini membesar dan fungsinya terganggu. Dilansir dari National Gaucher Foundation, penyakit Gaucher bisa menyerang siapa saja dan terjadi pada 1 dari 40.000 kelahiran hidup pada populasi umum. Dikatakan juga kalau penyakit ini lebih umum terjadi pada populasi Yahudi keturunan Askenazi Eropa Timur dan terjadi pada sekitar 1 dari 450 dalam populasi ini. Sebanyak 1 dari 10 populasi tersebut kemungkinan membawa gen bermutasi yang bertanggung jawab atas penyakit Gaucher. Penyebab penyakit Gaucher. Penyebab penyakit Gaucher adalah karena mutasi atau perubahan pada gen yang disebut GBA. Mutasi atau perubahan pada gen GBA mengakibatkan kadar glukokereprosidase sangat rendah. Ini karena gen GBA bertugas dalam memberi instruksi untuk menghasilkan enzim yang bernama beta-glukokereprosidase. Enzim ini idealnya berperan dalam proses pemecahan zat berlemak pada tubuh. Jika tubuh tidak menghasilkan kadar yang glukokereprosidase cukup, tubuh anak tidak dapat memecah lemak dengan baik. Kondisi ini dapat membuat penumpukan lemak di berbagai organ tubuh. Penyakit Gaucher adalah cacat lahir bawaan yang diturunkan dari orang tua ke anak dalam pola autosom resesif, yang artinya anak bisa mengalami kelainan bawaan ini bila memiliki salinan mutasi gen GBA dari masing-masing orang tuanya. Dengan kata lain, kedua orang tua harus menjadi pembawa gen GBA, baru kemudian bisa menurunkan kelainan bawaan ini kepada anak. Pembawa gen GBA tidak lantas membuat orang tua mengalami gejala Gaucher disease. Orang tua bisa saja tidak menunjukkan gejala apapun terkait kondisi ini, tetapi tubuhnya membawa salinan gen GBA yang bermutasi. Jenis penyakit Gaucher terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tipe 1 adalah tipe Gaucher disease yang paling umum terjadi dan juga dikenal dengan sebutan Gaucher disease non-neuronopatik. Kondisi ini disebut demikian karena fungsi otak dan sumsum tulang atau sistem saraf pusat tidak bermasalah. Gejala kondisi ini biasanya muncul pada saat usia kanak-kanak hingga dewasa. Selanjutnya adalah tipe 2. Tipe 2 adalah jenis penyakit Gaucher yang dialami bayi dan bisa menyebabkan kerusakan otak serius. Berbeda dengan tipe 1, penyakit Gaucher tipe 2 adalah bentuk neuronopatik karena mempengaruhi fungsi otak dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat. Penyakit Gaucher tipe 2 biasanya mengakibatkan masalah yang berisiko mengancam jiwa sejak bayi. Selanjutnya adalah tipe 3. Sama seperti tipe 2, tipe 3 adalah jenis penyakit Gaucher yang termasuk neuronopatik karena mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Meski sama-sama bisa mengganggu fungsi sistem saraf pusat, keparahan kelainan bawaan tipe 3 ini cenderung lebih lambat ketimbang tipe 2. Itu sebabnya, anak dengan penyakit tipe 3 ini bisa saja memiliki gejala sebelum usia 2 tahun. Akan tetapi, proses perkembangan penyakit tipe 3 ini berjalan lambat sehingga gejalanya tidak selalu langsung muncul. Gejala penyakit. Yang pertama adalah keluhan perut. Karena hati dan terutama limpa dapat membesar, perut dapat menjadi penyakit. Yang kedua adalah kelainan tulang. Penyakit ini dapat melemahkan tulang, meningkatkan risiko patah tulang yang menyakitkan. Yang ketiga adalah gangguan pada darah. Penurunan kesehatan sel darah dapat mengakibatkan kelelahan parah. Penyakit Gaucher juga mempengaruhi sel yang bertanggung jawab untuk pembekuan, yang dapat menyebabkan mudah memar dan mimisan. Yang keempat yaitu mempengaruhi otak. Dapat menyebabkan gerakan mata tidak normal, kekakuan otot, kesulitan menelan, dan kejang. Salah satu subtipe yang langka di penyakit Gaucher dimulai di masa kanak-kanak dan biasanya menyebabkan kematian di usia 2 tahun. Tes perkembangan penyakit. Orang-orang yang didiagnosis dengan penyakit ini biasanya memerlukan tes periodik untuk melacak perkembangannya, termasuk tes seperti dual energy X-ray absorptiometry, di mana tes ini menggunakan sinar X tingkat rendah untuk mengukur kepadatan tulang. Selanjutnya itu magnetic resonance imaging, menggunakan gelombang radio dan medan magnet yang kuat. MRI dapat menunjukkan apakah limfa atau hati diperbesar.
dan jika sumsum tulang telah terpengaruhi. Pengobatan penyakit. Penyakit gocor masih belum ada obatnya, tetapi perawatan bisa membantu mengontrol gejala, mencegah kerusakan permanen, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Banyak pasien yang mengalami perbaikan gejala setelah mendapatkan perawatan seperti terapi penggantian enzim, di mana menggantikan enzim yang kekurangan dengan enzim buatan. Enzim pengganti ini diberikan dalam prosedur rawat jalan melalui pembuluh darah. Ini biasanya dalam dosis tinggi dengan interval 2 minggu. Namun, kadang pasien akan mengalami reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap pengobatan enzim. Yang kedua adalah miglutat. Obat oral ini tampaknya mengganggu produksi zat lemak yang menumpuk pada penderita penyakit gocor. Diare dan penurunan berat badan merupakan efek samping yang umum. Yang ketiga adalah eliglustat. Obat ini tampaknya juga menghambat produksi zat padat yang menumpuk pada penderita penyakit gocor. Bentuk yang paling umum tipe 1. Efek samping yang kemungkinan akan muncul yaitu sakit kepala, kelelahan, mual, dan diare. Yang keempat adalah obat osteoporosis. Bisa membantu membangun kembali tulang yang telah melemah akibat penyakit. Jika gejala pada pasien parah, maka dosen kemungkinan akan merekomendasikan transplantasi sumsum tulang. Sel-sel pembentuk darah yang telah rusak karena penyakit gocor diangkat dan diganti, yang nantinya bisa membalikan banyak tanda dan gejala penyakit. Namun, karena ini merupakan pendekatan yang berisiko tinggi, maka ini dilakukan lebih jarang dibandingkan terapi penggantian enzim. Selanjutnya ada pengangkatan limfa. Sebelum terapi penggantian enzim tersedia, pengangkatan limfa merupakan pengobatan umum untuk penyakit gocor. Namun, sekarang prosedur ini biasanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Harapan hidup pasien. Menurut penelitian dalam American Journal of Hematology, harapan hidup rata-rata pasien penyakit gocor tipe 1 yaitu 68 tahun, dibandingkan dengan 77 tahun pada populasi lainnya. Sementara itu, pada pasien dengan tipe 2, kebanyakan tidak akan bertahan hidup setelah usia 2 tahun. Menurut National Gocor Foundation, harapan hidup untuk pasien tipe 3 lebih pendek. Namun, orang-orang dengan kasus ringan yang menerima pengobatan bisa hidup hingga usia 50 tahunan. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa penyakit gocor adalah jenis penyakit resesif autosomal yang umum pada populasi Yahudi Ashkenazi dengan 6% lebih tinggi daripada populasi non-Yahudi dengan persentase 0,7 sampai 0,8%. Penyakit gocor tipe 1 adalah jenis kondisi yang paling umum dan terjadi pada usia awal anak dengan maupun tanpa timbulnya gejala. Penyakit gocor tipe 2 dan 3 lebih jarang dijumpai daripada tipe 1, namun lebih berpotensi mempengaruhi sistem saraf pusat. Di Indonesia, penyakit gocor merupakan penyakit langka yang dapat dialami oleh bayi, anak-anak, orang dewasa, dan bahkan lansia. Prevalensi penyakit gocor di Indonesia diperkirakan 1 dari 40.000 bayi, baik bayi perempuan maupun bayi laki-laki. Demikian penjelasan saya mengenai penyakit gocor. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.